Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Para ikhwan wal akhwat, pemirsa An-Najah TV dimanapun mereka berada, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan ibadah Anda di bulan Ramadan, menerima segala aktivitas ibadah Anda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai rahmat dan ampunan bagi kita semuanya. Masyarakat muslimin, kita masih di kajian kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Di pertemuan ke-8 ini ada sebuah kisah sebelum kita melanjutkan pada poin-poinnya. Ada kisah yang ditulis oleh beliau di sini dari seorang ulama yang bernama Syihabuddin Ibnu Adnan. Suatu waktu ulama ini mendengar bahwa ada sahabat beliau yang sakit di sebuah desa. Beliau pun berangkat untuk menjenguknya. Di tengah jalan beliau mendengar suara orang, tetapi beliau tidak melihat siapa yang berbicara. Ada dua orang yang sedang berdialog. Yang satu mengatakan, "Wahai saudaraku, bunuhlah orang yang sakit tersebut. Hancurkan dia, tikam dia." Kemudian suara yang lain mengatakan, enggak, saya tidak akan melakukannya." "Enggak, hancurkanlah." Yang satu mengatakan, "Tidak, saya tidak akan melakukannya." Lalu yang pertama tadi mengatakan begini, "Kalau begitu, kenakan penyakit tersebut kepada kudanya." Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ulama ini sampai ke tempat tersebut, tempat yang dia tuju, dan dia melihat ada kuda yang dimiliki oleh orang yang sakit tersebut, itu bergerak, gerakannya sangat luar biasa, akhirnya lepas dari ikatannya, dikejar oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Ketika mereka mendapati kuda tersebut, setelah lama dikejar, mereka mendapatkan salah satu matanya, sebelah matanya, itu memar dan hampir buta, berdarah-darah. Tetapi luar biasanya apa? Tidak ada bekas pukulan. Mohon maaf, tidak memar ya, tapi tidak ada bekas pukulan, tapi matanya seperti matanya sakit sekali. Nah, masyarakat muslimin, ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa permusuhan jin kepada manusia itu betul-betul nyata. Makanya masyarakat muslimin, kalau memang ini adalah musuh kita, lantas bagaimana kita melawan mereka? Kita tidak bisa menembak mereka dengan AK-47. Kita nggak bisa menembak mereka dengan pesawat tempur yang kita miliki. Kita tidak bisa menyerang mereka dengan panah maupun pedang kita ataupun samurai yang kita lakukan. Jurus karate apapun yang kita miliki tidak bisa menaklukkan jin. Maka masyarakat muslimin, salah satu bentuk kesempurnaan Islam, Islam tidak sekedar mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sopan santun, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus, bagaimana menahan diri kita dari serangan-serangan mereka, dan bagaimana membentengi diri kita dari berbagai macam serangan yang mereka lakukan. Makanya jemaah sekalian, pada bab berikutnya, pada fasal berikutnya, Imam Ibnu Hajar menulis beberapa zikir untuk menolak bala, menolak wabah, termasuk menolak serangan jin. Di antara yang disebutkan di sini adalah yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan, "Shifaun min kulli da." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bahwa Al-Fatihah itu merupakan obat dari semua penyakit. Makanya jamaah sekalian, kalau kita mendapatkan penyakit dalam diri kita, salah satunya pegang tempat tersebut, lalu kita membacakan surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat, pernah para sahabat membacakan surat Al-Fatihah kepada salah satu kepala suku yang terkena gigitan ular berbisa. Sebanyak 7 kali diulang-ulangi Al-Fatihah, dan Al-Fatihah pun mampu menyembuhkan gigitan ular tersebut. Masyarakat muslimin, sekali lagi, nalar medis mungkin nggak berlaku di sini. Yang ada adalah apa? Ketundukan terhadap wahyu. Masyarakat muslimin, kemudian yang berikutnya adalah apa? Yaitu membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza wada'ta janbaka 'alal firash." Kalau seandainya kamu hendak tidur, wa qara'ta Fatihatal kitab, kamu membaca surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas sampai akhir, faqad aminta min kulli syai'in illal mauta, maka kamu telah mendapatkan jaminan keamanan dari semuanya, dari musuh, dari pelet, kemudian dari wabah, dari taun,
dari serangan jin, dari serangan manusia, illal maut, kecuali kalau memang kecuali kematian yang memang telah Allah takdirkan untuk kamu. Itu yang nggak bisa ditolak. Ma'asyiral muslimin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bazzar dengan sanad dhaif, tetapi ada hadis-hadis lain yang menjadi syawahid sehingga bisa dipakai ritual ritual membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad sebelum kita ini tidur. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat adalah kita membaca surat Al-Baqarah. Semua surat Al-Baqarah itu baik, tapi intinya itu adalah yaitu ayat kursi, kemudian 2 ayat sesudahnya, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratul Baqarah, sesungguhnya surah Al-Baqarah itu fiha ayatun hiya sayyida ayatil Quran. Sesungguhnya di surah Al-Baqarah ada penghulu surat-surat yang lainnya. Ada satu ayat yang menjadi penghulu surat-surat Al-Quran. La tuqra'u fi baitin wa fihi syaitonun. Jika dibaca di sebuah rumah di mana rumah tersebut ada setannya, illa kharaja minhu, kecuali setan pasti lari dari rumah tersebut, dan ayat tersebut adalah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Hakim, dan juga Imam At-Tirmidzi. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Asyaiton yafirru minal baiti idza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fiha. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang diantara yang bisa kita amalkan di pertemuan kali ini, yang terakhir saya jelaskan adalah apa? Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfai amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kitab, sebuah kitab sebelum menciptakan langit, 2000 tahun sebelum diciptakan langit. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam kitab tersebut 2 ayat yang digunakan untuk penutup surah Al-Baqarah. Kemudian disebutkan la tuqra'u fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitonun. Kalau seandainya 2 potongan ayat Al-Baqarah ini dibaca di 3 malam di sebuah rumah, maka setan tidak akan pernah mendekati rumah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa zikir dan beberapa bacaan yang bisa kita gunakan untuk menolak bala apapun bentuknya, baik itu wabah, baik itu corona dan lain sebagainya. Sekali lagi jamaah sekalian, kita punya keyakinan bahwa la adwa, kata Rasulullah SAW, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan zikir-zikir anti bala ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dan keluarga kita ataupun perbendaharaan yang kita miliki selamat dari berbagai macam gangguan, baik gangguan jin maupun gangguan daripada manusia. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.